Saat ini kan THP masih mencari relawan atau Nah, sekarang mencari relawan 1.620 yang diharapkan akhir bulan Agustus terkumpul, dan setelah itu kita cobakan di awal September. Termasuk Pak Erik? Kenapa? Kayaknya nggak etis kalau saya. Lebih baik yang relawan-relawan yang memang sesuai dengan tadi prototipe yang sedang dicari. Ya, dan saya rasa bukannya saya takut nggak mau disuntik ya, tapi ya kayaknya sebagai Menteri BUMN ya disuntiknya agak belakang lah. Kalau yang lain rakyatnya udah disuntik baru kita lah. Masa kita duluan disuntik gitu. Apa yang langsung tersirat di benak Ibu mendengar rencana Bill Gates untuk melakukan uji coba vaksin di Indonesia ini? Pertama kaget. Kaget ya. Karena saya sebelumnya tahu Bill Gates datang itu mau membantu di dalam MBG, makan bergizi gratis. Ya. Tapi begitu di depan Pak Prabowo membaca narasi dengan jelas bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa Bill Gates ini sedang mengembangkan vaksin TBC untuk dunia. Hanya dia membutuhkan sebagian uji cobanya di Indonesia. Nah itu saya rada kaget kenapa harus Indonesia. Itu, ya. Nah, loh kok sampai begitu amat. Ya. Dan dikatakan Bill Gates menyumbang sekian triliun sejak tahun 2009. Nah kok dihitung tuh dari 2009 sampai sekarang 2025. Berarti 16 tahun 2 triliun sekian. Ya kan kecil, sedikit banget. Betul. Tapi seolah-olah karena sudah menyumbang maka kita punya beban boleh ya? uji coba. Nah itu yang agak kita terusik kedaulatan kesehatan kita. Seolah-olah ya udah pakailah rakyat saya, kamu udah nyumbang itu. Padahal nyumbangnya kecil ya, sedikit itu betul. Ada satu hal lain nggak Bu yang membuat Ibu katakan saja kecewa dengan peristiwa itu? Bill Gates adalah sosok yang sebetulnya masyarakat semua sudah tahu sifat terjangnya Bill Gates. Bill Gates itu memang dikenal sebagai filantropis yang selalu membantu. Tadinya dia ada di Microsoft, tapi kemudian dia beralih ke Global Health. Betul. Mungkin dia melihat suatu potensi di sana. Potensi keuntungan cuan yang banyak sekali di dalam bisnis kesehatan. Nah, menurut saya ya memang dia ada di belakang hampir semua vaksin yang ada sekarang. Nah, yang paling menyakitkan masyarakat kenapa reaksi masyarakat begitu rupa itu adalah vaksin COVID kemarin. Saya heran kalau pemerintah mengatakan kemarin COVID kita berhasil menghentikan, nggak ada ilmunya itu bahwa vaksin itu menghentikan pandemi gitu ya. Nah, vaksinnya itu sendiri sekarang ini terbukti membuat suatu side effect yang sangat luar biasa. Banyak korbannya. Apakah meninggal mendadak pada usia muda, apakah stroke, apakah serangan jantung, apakah kardiomiopati, kemudian ada kelainan-kelainan yang lain, ada yang kelainan di otak, kognitifnya berkurang, ada yang kesuburannya wanita-wanita juga berkurang. Ini penelitian itu sekarang muncul justru dari Amerika. Pasca COVID dari negara-negara maju ya, tentang memakai vaksinnya Bill Gates yang mRNA. Nah, mRNA vaksin ini yang paling berbahaya. mRNA vaksin ini adalah vaksin dengan suatu metode baru. Kalau zaman dahulu, vaksin yang namanya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menginduce atau merangsang antibodi kita. Tetapi Bill Gates punya suatu cara yang dengan waktu yang singkat bisa vaksin itu jadi. Dia memakai suatu cara yaitu mengambil spike protein yang diambil mRNA-nya. mRNA itu diambil dan kemudian dimasukkan ke tubuh kita memakai nanolipid partikel dan kemudian masuk ke tubuh kita. Menurut keterangannya pertama bahwa itu hanya sementara. Jadi dia mendikte tubuh kita untuk membuat antibodi. Membuat protein yang sama dengan spike protein itu. Seperti virus COVID. Jadi dalam tubuh kita membentuk terus. Tapi katanya hanya sementara, seminggu, 2 minggu. Tapi ternyata penelitian yang terakhir, penelitian oleh
Nicholas Wessner kalau nggak salah. Nah itu Prosesnya terus. ternyata sampai 17 bulan masih ada terus. Bagian dari virus COVID itu ada di dalam tubuh orang yang pernah divaksin COVID. Itu. Itu dalam artian menyikapi Koperasi Merah Putih ini, satu ya kita welcome dulu lah dengan dengan program-program pemerintah ini, tetapi jangan tergesa-gesa untuk menerapkannya kemudian barengan seluruh Indonesia. SDM orang itu nggak sama, tipikal orang nggak sama, tempat-tempat di mana berpenghasilan misalnya kayak di tempat Abang Magelang jelas ada sayur, ada kentang, it's okay, itu ada sumber dayanya, sumber alamnya dan lain sebagainya. Kalau di yang kering-kering yang tak ada hujan itu mau di koperasi seperti ini ludes, nggak jadi. Di Gunung Kidul misalnya yang kering-kering itu, jadi harusnya itu regulasinya apa yang ada di daerah itu dipelajari, sumber daya alamnya apa, penghasilannya penduduk rata-rata apa, kerja pabrik atau petani atau apa. Karena ini seluruh desa seluruh Indonesia loh, bukan hanya satu loh. Ada misalnya kota itu kan UMKM atau kerja pabrik atau buruh atau serabutan, harusnya dipetain satu-satu harusnya. Terus kalau itu sistem gaji, saya kira kalau di kota mungkin oke. Kalau saya sebenarnya sih kalau gaji itu buat RT aja. RT itu sehari muter lingkungannya itu yang ekonominya ini dibimbing ini, itu malah langsung to the point, tepat sasaran. Orang desa itu kalau diancam aja udah takut kok. Kalau kamu dipinjami negara nggak mengembalikan, nanti tidak dapat KTP, tidak dapat PKH, tidak dapat bansos, maka dia akan sungguh-sungguh temen itu nurut sama pemerintah, Bang, gitu loh. Cuman ini regulasinya seperti apa, landasannya bagaimana, payung hukumnya gimana, bersaing dengan tengkulak seperti apa, terus pegawainya profesional, kualitasnya gimana, harusnya tertata dengan rapi, bukan hanya juknis dan lain sebagainya. Itu pemikir. Kalau kita ini kan pekerja petarung, kalau nggak kerja nggak hidup. Sudah, boleh dikasih berbicara Pak Lugi? Ya silahkan, monggo. Jadi kalau menurut saya kan begini ya, pemerintah juga akan melakukan segala sesuatu itu kan tidak sendiri. Di situ juga ada kajiannya, ada tim ahli ekonominya, kan begitu. Terlepas istilahnya orang mempunyai pendapat lain kan boleh saja, karena rakyat Indonesia ini kan banyak. Tapi yang jelas bahwa kalau satu desa satu koperasi itu cuma dananya 3M, itu jelas nggak jalan menurut saya loh, kurang jalan. Jadi kurang dana gitu. Tapi kalau istilahnya hitung-hitung kalkulasi keuntungan, kalau hanya berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas ya pasti. Tapi yang jadi masalah apakah bisa memenuhi target hitung-hitungan yang di atas kertas, kan begitu. Tapi kalau masalah tadi disampaikan tengkulak lebih pintar, enggak juga. Ketika pemerintah sudah membackup ke seluruh Indonesia juga tengkulak akan bisa dikalahkan, enggak akan bisa mempermainkan harga. Begitu kalau menurut saya ya. Karena apa? Kalau sudah semua berjalan dengan baik, tidak ada kong kali kong, maka saingan akan sehat. Begitu gitu kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau program pemerintah itu ada yang setuju dan enggak, itu baik siapapun programnya bagaimanapun sampai kapanpun itu tetap ada. Itu kalau menurut saya begitu. Begitu dulu untuk sementara. Monggo Pak Mohtar. Mohon izin boleh Bang? Silahkan Pak Gibran, silahkan. Bang Eli mohon izin gitu. Begini, kita yang angkatan tua ini sudah punya pengalaman hampir sama walaupun berbeda caranya. KUD, Koperasi Unit Desa. Di zaman Soeharto, KUD adalah ujung tombak penyerapan bahan-bahan mentah, bahan-bahan yang dihasilkan oleh petani.
Dan mengenai tengkulak, pada masa itu tengkulak juga mempermainkan harga. Tengkulak juga bermain, bukan hanya baru sekarang, Bang. Padahal koperasi unit desa zamannya Soeharto itu peraturannya lebih mengerikan, Bang. Jika kita tidak setor ke tengkulak, ke KUD, kita dicap komunis, Bang. Itu lebih mengerikan. Tapi memang terjadi, Bang. KUD sebagai lahan garapan baru bagi sekelompok orang, itu fakta loh, Bang. Jadi yang kami khawatirkan sebenarnya punya alasan, karena kita punya rekam jejak pengalaman pahit tentang KUD. Jadi ya menurut saya wajar. Oh, sayang Prabu Kim sudah keluar. Monggo yang lain. Iya. Apapun pengalaman kita itu, Bang, itu makanya kita kadang-kadang agak protes. Sepengetahuan saya lah ya, semenjak dulu dibentuknya KUD itu, yang kaya pengurus ya, Bang. Terutama ketuanya. Itu yang kaya. Lamun yang namanya anggota tetap juga jadi hantu, tetap juga jadi apa? Pengais sampah. Apalagi kalau nanti penentuan nanti dalam pemilihan ketua Koperasi Merah Putih ini semua sistem tertutup, kita pun tak tahu tiba-tiba jadi ketua. Memang kalau apa yang disampaikan oleh Bang Sodi tadi itu siapa yang terpilih berdasarkan musyawarah, oke, kita fine, tetapi orang betul-betul ngerti. Ini enggak. Kan begitu. Kemarin saya terkejut tuh bahwa di desa saya tinggal ini sudah ada ketuanya, calon ketuanya. Loh, kapan ini? Ini si Polan ini si Polan ini. Kenapa? Mereka ngejar gajinya. Nah itu dia. Makanya kita heran juga kan. Kalau sempat istilahnya pengurus koperasi digaji oleh negara, ini juga udah aneh-aneh. Sementara gaji mereka itu juga dasarnya dari uang kita, dari uang rakyat. Dan kalau kita protes juga wajar. Kalau memang itu ditentukan melalui dengan pemilihan, ya diundang semua tokoh-tokoh, tokoh apa, tokoh inilah, diundang ke kantor desa itu, siapa yang layak jadi pemimpin, ya itu kita no problem. Tetapi kalau dipilih ketua Koperasi Merah Putih di sistem tertutup, kita pun tak tahu tiba-tiba keluar SK. Ini yang kita buat bingung. Jadi apa yang kata Bang Gibran tadi itu betul. Pengalaman kita koperasi unit desa dulu yang kaya pengurus ya, Bang. Betul. Yang kaya pengurus, dan ini jangan sampai terulang yang kedua kali. Memang tujuan pemerintah betul memutus rantai daripada tengkulak, tetapi menurut kita itu juga pengalaman pahit bagi kita. Kan begitu, jangan ini terulang yang kedua kali. Walaupun itu bank nanti pinjaman ke bank, itu juga uang rakyat loh. Karena BRI ini adalah apa, BUMN punya. Kan begitu. Jadi ya sebelum ini terjadi kita sampaikanlah buah-buah pemikiran kita rakyat ini kepada pemerintah. Jangan karena ingin populer, tetapi uang itu tak jelas arahnya. Dan ini kan gara-gara ingin populer. Menteri Koperasi ini juga pikir dulu bagus-bagus. Bagaimana mungkin bisa menguntungkan 1 miliar 1 bulan? Kita mau lihat dalam bentuk apa mau digerakkan ini uang. Ya. Memang betul kata kawan-kawan, oke lah kalau musim pasca panen. Kalau macam nelayan yang penghasilannya tak nentu, kalau umpamanya macam kata Mbak Binggo tadi macam di daerah Gunung Kidul tuh, bagaimana mungkin itu uang bisa pulang? Makanya dibentuk dulu lah secara pelan-pelan, jangan sekali rap. Kan begitu. Pada akhirnya terbengkalai semua. Yang senang siapa? Ya pengurusnya, mereka sudah terpilih. Mau beruntung kau mau tidak, yang penting aku udah dapat gaji. Nah, ini perlu juga pemikiran-pemikiran kita dari rakyat ini. Jangan semuanya apa kebijakan dari pusat itu kita setujui. Kalau betul kita setujui macam MBG, ya kan? Oke lah. Tetapi kalau ini lagi dibentuk, akhirnya nanti timbul kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini yang perlu kita sampaikan, bukan kita istilahnya manut-manut aja. Bang Mokhtar, mohon izin Bang Eli, saya berharap ada masukan dari NKRI. Boleh Bang Eli? Bang Eli? Boleh Bang Eli? Oh, Bang Elinya sedang kemana? Boleh ya Bang Mokhtar ya, kita minta pendapat dari Bang ini dulu, NKRI, dari teman kita NKRI. Silakan. Silakan siapa? Mbak Abel, silakan Mbak Abel. NKRI, Abel. Lagi di kamar mandi dia. Siapa yang lanjut silakan. Bang Eli juga lagi sibuk kayaknya. Silakan, atau Bang Rosi atau siapapun silakan. Ya, saya lanjut sedikit ya.
Jadi pada dasarnya pemerintah pusat itu bagus ya. Pada dasarnya. Cuma kadang-kadang di tingkat bawah, terutama paling ujung, itu tidak terlaksana sesuai dengan keinginan pusat. Ya. Ini yang kita sangat prihatin. Ini ada sangkut pautnya dengan SDM kita loh, SDM dan mental, ya. Dan memang program ini memang harus perlu itu, ya. Mentalnya harus bagus, ya. SDM-nya juga harus bagus, ya. Karena kalau SDM-nya tidak bagus, bagaimana bisa dana yang digelontorkan itu akan bisa menjadi berlipat gitu loh, ya. Dan kita harus akui loh, ya. Rata-rata mental kita, ya, itu mental tukang utang tapi nggak mau bayar gitu. Ini kita takuti terjadi juga di situ, di koperasi itu, ya. Jangan-jangan sampai ngambil duit dipakai foya-foya, ya, tidak dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Apalagi ya, pengurus koperasi ini sudah mendapat gaji. Saya justru kepingin mereka itu diberi gaji standar aja. Nanti kalau koperasi itu punya keuntungan, baru dari situ mereka dikasih bonus gitu loh, ya. Kalau sudah dikasih 6 juta, 5 juta itu sangat besar loh bagi saya lihat, ya. Dan saya pikir begini, siapapun akan berlomba-lomba jadi pengurus di koperasi itu. Dia kerja nggak kerja, tetap dapat duit dia. Masa bodoh, gitu loh. Ya. Belum tentu dia memikirkan desanya. Belum tentu. Ya. Bukti sekarang saja, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, sudah sekian tahun, itu apa hasilnya gitu loh. Bahkan banyak di situ pelaporan-pelaporan tentang penyelewengan dana desa yang dilakukan kepala desa. Banyak itu. Termasuk ini Bang Mukhtar punya desa ini, ya. Itu banyak. Nah, sekarang Koperasi Merah Putih ini siapa yang harus mengawasi? Itu dulu yang kita harus tahu, gitu loh. Ya. Di situ ada gubernur, di situ ada bupati, kepala dinas, ya, camat, ya. Mereka berfungsi nggak di sini? Karena selama ini, ya, program-program pemerintah pusat, mereka itu tidak terlalu ambil bagian di dalam sistem pengawasan. Atau bahkan saya katakan, mereka nggak mau masa bodoh dengan mengawasi semacam begitu. Kalau nggak punya duit loh. Ya, ini yang terjadi. Dana desa saja kita tahu, ya. Itu kadang-kadang ada kepentingan di situ. Anda punya dana desa bisa cair, ya, kalau menyisihkan sebagian. Kan begitu yang terjadi. Cuma kepala desa ini nggak mau ngomong, ya. Makanya setiap ada masalah di tingkat desa, itu susah diselesaikan. Kenapa?